Wang Lin menghabiskan malam kondensasi aura jahat di sekitarnya. Perlahan-lahan, matahari terbit di langit dan siang menggantikan malam. Wang Lin membuka matanya. Dia menatap ke timur dan mengambil napas dalam-dalam. Siklus berlanjut. Wang Lin merasa tubuhnya sangat ringan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Wang Lin dalam 400 tahun terakhir. Dalam waktu satu malam, zat merah di sekitar Wang Lin sekali lagi menyusut ke satu pool dari ukuran sebelumnya. Wang Lin tidak terburu-buru. Dini hari, orang-orang bangun satu persatu dan mandi. Setelah hanya satu lirikan, Wang Lin sangat terkejut. Meskipun gerakan orang ini tidak memiliki kekuatan ofensif, setiap gerakan akan memperkuat tubuh. Jika digunakan bersama, efeknya bahkan lebih baik. Beberapa saat kemudian, dia berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin mengangguk diam-diam. Lelaki tua itu agak ragu sebelum bertanya. Ku ingin bertanya dari mana adik lelaki itu mendapatkan daun willow berusia 100 tahun itu. Dengan itu matanya dipenuhi dengan tatapan memohon. Wang Lin berkata, saya mengambilnya di sisi jalan. Dia tersenyum pahit dan berkata, adik laki-laki, kamu sangat beruntung. Dia mengobrol dengan Wang Lin untuk sementara waktu. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Wang Lin. Jika kita membandingkan usia, Wang Lin sudah cukup tua untuk menjadi leluhur lelaki tua itu. Trik orang tua itu mungkin berhasil pada seseorang yang baru mengenal dunia, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dialami Wang Lin. Saat mengikuti grup, Wang Lin secara bertahap menyesuaikan diri dan akhirnya menjadi bagian dari grup. Dalam beberapa hari ini, gadis pelayan kecil itu akan selalu datang untuk berbicara dengan Wang Lin. Namun, dia akan selalu berbicara sebentar. Lalu wajah kecilnya akan menjadi merah. Wang Lin tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat cahaya di mata gadis itu. Dia telah melihat cahaya itu di mata Limuan berkali-kali. Jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Wang Lin tahu bahwa dia mungkin terlalu tua untuk menjadi leluhurnya. Jadi selalu ada perasaan aneh di hatinya. Pada hari ini, ibu kota muncul di depan mereka. Ibu kota negara budidaya peringkat 4 ini benar-benar indah. Tapi di mata Wang Lin, sangat polos tanpa warna. Jika bukan karena pusaran energi spiritual, Wang Lin bahkan tidak akan repot-repot melihatnya. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan seluruh kota muncul di benaknya. Di ibu kota, ada total 9 putaran energi spiritual. Hal-hal yang menyebarkan energi spiritual bukanlah kultivator, tapi pilar hitam yang menjulang tinggi. Jumlah energi spiritual yang dilepaskan oleh pilar tergantung pada ukuran masing-masing pilar. Ada satu pilar yang sangat besar di tengah dengan 8 pilar lainnya di sekitarnya. Pilar-pilar ini sangat besar. Ada orang yang berkultivasi di dalam masing-masing dari 9 pilar. Yang paling kuat adalah pada tahap akhir pembentukan inti. Wang Lin sangat tertarik pada bangunan aneh ini. Lu Xing memperhatikan bahwa Wang Lin masih menatap ke 9 pilar hitam. Jadi dia berbisik, Saudara Wang, jangan terus menatap mereka. Jika Anda diperhatikan oleh seseorang akan ada masalah. Wang Lin bertanya, Saudara Lu, apa pilar hitam ini? Lu Xing mengungkapkan ekspresi iri dan berbisik. Itu adalah pilar abadi. 4 ini adalah ibu kota negara saya. Jadi dilindungi oleh makhluk abadi. Itulah sebabnya ada pilar abadi. Raja merekrut pengrajin terbaik di negeri ini untuk membuat 9 pilar ini seperti yang diminta para dewa. Pilar abadi. Ekspresi Wang Lin aneh. Ada makhluk abadi yang hidup di dalam pilar abadi. Ayah saya pernah secara pribadi melihat makhluk abadi terbang keluar dari mereka. Suara Lu Xing dipenuhi dengan kebanggaan. Jika dia tahu bahwa Wang Lin, yang telah dia habiskan selama 7 hari bersamanya, adalah ribuan kali lebih kuat daripada yang abadi yang dilihat leluhurnya. Bagaimana perasaannya? Harus dikatakan bahwa jika kultivator yang leluhurnya lihat ada, orang itu harus dengan hormat memanggil Wang Lin Senior. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tersenyum, tetapi tidak berbicara. Di jembatan antara bagian utara dan selatan ibu kota, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Lu Xing. Lu Xing juga mengatakan bahwa jika seseorang menindas Wang Lin, ia secara pribadi akan membuat bosnya bertindak. Melihat Wang Lin hendak pergi, mata gadis pelayan penuh dengan kemurungan. Gadis pelayan bertukar kata dengan wanita itu. Dia kemudian mengambil kantong kecil dan berjalan ke Wang Lin. Dia menyerahkan kantong itu kepadanya dan berkata, Suster ingin saya mengucapkan terima kasih. Ada 10 keping emas di sini. Ini biaya konsultasi. Wang Lin tidak menolak. Sudah lebih dari 400 tahun sejak dia menyentuh mata uang manusia. Wang Lin menggenggam tangannya dan berbalik. Wang Lin menjepit 10 keping emas dengan tangannya saat dia berjalan melewati ibu kota. Di ibu kota dunia fana ini, ia melihat banyak pembudidaya di antara manusia fana. Meskipun pembudidaya tingkat tertinggi hanya sekitar lapisisan 12 atau 16 dari kondensasi Qi, itu adalah sesuatu yang sangat jarang-jarang terlihat di negara lain. Setelah merenung sejenak,
dia memikirkan pilar hitam. Dia menduga bahwa ini adalah apa yang bisa disebut spesialisasi negara budidaya peringkat 4. Wang Lin berjalan santai di jalanan sampai sore. Jelas bahwa beberapa toko bukan untuk orang fana karena mereka menjual harta sihir untuk pembudidaya. Ketika Wang Lin berjalan keluar dari sebuah toko, ada teriakan dari satu arah. Dia menoleh dan melihat seorang pria tua yang berantakan dipukuli. Ratapan lelaki tua itu keluar tanpa henti. Setelah pria itu meninju orang tua itu, dia memutuk. Sudah tua, jangan datang ke toko saya lagi. Saya akan memukul Anda setiap kali Anda datang. Kamu sudah seusia ini dan masih sebodoh itu, sambil meludahi orang itu. Wang Lin tertegun. Dia memandang orang tua itu sebelum berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum dia mengambil lebih dari beberapa langkah, dia berbalik dan melihat pria tua itu dengan bangga berjalan menuju Wang Lin saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Wang Lin menghindar ke samping dan matanya menjadi dingin. Orang tua itu berjalan melewati Wang Lin, dipenuhi dengan kejutan ketika dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dan berkata, "Adikku, aku melihat bahwa kamu dipenuhi dengan bakat dan energi. Kamu sepertinya bukan manusia fana." Wang Lin mengerutkan kening. Dengan indera ilahi, ia dapat dengan mudah melihat bahwa orang tua ini hanya manusia biasa tanpa budidaya. Wang Lin tidak tertarik pada orang ini. Jadi dia berbalik dan pergi. Lelaki tua itu menampakkan rasa iba saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak ada yang memberi Anda petunjuk, maka Anda mungkin tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa." Wang Lin tiba-tiba berhenti. "Siapa kamu?" tanyanya. Orang tua itu tidak merasakan ketidaknyamanan terhadap tekanan Wang Lin. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Anda hanya perlu tahu bahwa saya dapat membantu Anda mencapai tahap formasi jiwa." Mata Wang Lin menyala. Wang Lin menggerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana saya bisa mencapai tahap formasi jiwa?" Orang tua itu memandang Wang Lin dan berkata, "Aku sudah tua. Saat saya lapar, saya tidak bisa mengingat apapun. Saya tahu restoran yang sangat bagus. Mari kita pergi ke sana dan berbicara sambil makan." Dia menjilat bibirnya sementara perutnya lapar. Fortune Restaurant adalah salah satu restoran paling mewah di ibu kota. Wang Lin mengerutkan kening sangat keras. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi di sini. Lelaki tua itu sepertinya sangat akrab dengan restoran ini. Dia memesan banyak hidangan yang belum pernah didengar Wang Lin. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia minum anggur. Tatapannya menyapu melewati pria tua itu dan menjadi lebih dingin. Setelah orang tua itu makan sebentar, Wang Lin dengan dingin berkata, "Bagaimana caranya?" Pria tua itu meraih sepotong bau babi dan menggigit besar sambil berkata, "Ini. Tunggu sampai saya selesai makan bagian ini." Setelah itu, lelaki tua itu memakan seluruh bahu babi dalam beberapa gigitan. Tahap formasi jiwa meminta seseorang untuk memahami surga, tetapi saya yakin Anda sudah mengerti itu. Selain itu, Anda harus membentuk domain. Apakah Anda tahu apa itu domain? Bocah, begitu Anda memahami apa itu domain, Anda tidak jauh dari tahap formasi jiwa. Adapun domain setelah saya ke toilet kita akan berbicara lebih banyak. Pria tua itu tiba-tiba menyentuh perutnya dan berdiri. Dia takut Wang Lin tidak akan membiarkannya pergi. Jadi dia mengeluarkan kentut keras. Bau mengerikan memenuhi ruangan. Lelaki tua itu tersenyum malu dan cepat-cepat pergi. Wang Lin melambaikan tangannya untuk meniupkan bau busuk di kamar. Pada saat yang sama, indera ilahinya terkunci pada pria tua itu. Dengan ekspresi ragu, cahaya dingin muncul di matanya saat dia berdiri. Dia melihat pria tua itu meninggalkan restoran melalui pintu belakang dan dengan cepat berbaur dengan orang banyak. Tubuh Wang Lin menghilang dari restoran dan muncul kembali di luar. Matanya dingin saat dia dengan santai mengikuti pria tua itu. Ketika orang tua itu berjalan, dia tiba-tiba berhenti dan menatap seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu. Matanya berbinar saat dia tersenyum dan dengan cepat berjalan ke arah pria parubaya itu. Pria tengah berbalik dan mengerutkan kening pada pria tua itu. Dia kemudian mulai mengabaikan orang tua itu. Pria tua itu tiba-tiba berkata, "Adikku, aku melihat bahwa kamu dipenuhi dengan bakat dan energi. Kamu sepertinya bukan manusia fana." Pria parubaya itu tertegun. Dia berbalik dan menatap pria tua itu dengan mata dingin. Lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi kasihan ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayangnya, jika tidak ada yang membimbingmu, kamu mungkin tidak akan pernah mencapai tahap formasi inti." Mata pria parubaya itu berbinar ketika dia bertanya, "Siapa kamu?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa aku ini tidak penting. Bagaimana kalau kita menemukan tempat untuk bersantai? Sambil santai, kita bisa bicara." Wajah Wang Lin menjadi sangat gelap. Pria parubaya itu juga seorang kultivator, tapi level kultivasinya hanya yayasan pendirian. Sangat jelas bahwa lelaki tua ini telah mempelajari hal-hal ini untuk menipu. Tapi lelaki tua itu masih hidup, jadi masalah ini sepertinya tidak sederhana. Kecuali Wang Lin adalah orang pertama yang pernah dia scam, pria tua itu tidak akan hidup hari ini. Jika seorang kultivator dimainkan oleh manusia, maka tidak peduli siapa itu,
Mereka tidak akan membiarkan orang tua itu pergi dengan mudah. Yang paling ingin tahu tentang semua ini adalah bahwa lelaki tua ini tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat melalui kultivasi seseorang secara instan. Wang Lin mengikuti pria tua ini sepanjang sore. Dia ingin melihat apa sebenarnya rahasia pria tua ini. Pada suatu sore, pria tua itu telah menipu total 4 orang, termasuk Wang Lin. Yang menarik adalah dia hanya meminta makanan dan minuman. Yang terburuk adalah perjalanan ke rumah bordil. Tetapi 3 lainnya, termasuk pria berjubah ungu, tidak memiliki niat mencari balas dendam. Tampaknya kata-kata orang tua itu memiliki semacam efek magis pada mereka. Semakin Wang Lin melihat, makin terkejut dia. Pria tua itu tampaknya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang cara masuk ke ranah kultivasi berikutnya. Dia hanya bisa dengan santai mengatakan beberapa hal dan mencerahkan mereka. Akibatnya, tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa ia adalah penipu. Setelah beberapa saat, Wang Lin mulai merenung. Kemudian, dia menarik akal ilahi dan berhenti mengikuti orang tua itu. Saat akal ilahi Wang Lin ditarik, matanya menyala. Dia samar-samar tersenyum ketika dia melihat ke arah Wang Lin. Nascent Soul dan Mid Stage of Nascent Soul. Haruskah saya membantunya? Setelah dia berhenti memikirkan orang tua itu, Wang Lin merenung sejenak. Dia pergi ke daerah terpencil di sisi barat kota dan menyewa sebuah toko untuk 8 keping emas. Setelah dia membersihkannya sedikit, dia pindah. Jika dia ingin mencapai tahap formasi jiwa, maka dia harus terlebih dahulu berubah menjadi makhluk hidup fana untuk mengalami kehidupan fana dan memahami surga. Ini adalah metode yang dipikirkan Wang Lin untuk menembus tahap Nascent Soul. Ia dengan tenang menatap toko, lalu duduk bersila di ruang belakang dan mulai mengalami dunia manusia. Wang Lin saat ini disamarkan di dalam ibu kota fana yang berpenduduk saat ia dengan tenang mulai memahami langit dan kehidupan dan kematian. Dia sepenuhnya mempersiapkan dirinya untuk menembus batas dari tahap jiwa nascent dan ke tahap jiwa formasi.